berkorban. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Nah, ibadah kurban ini Bapak Ibu jamaah sekalian sudah dilaksanakan sekitar 40 abad yang lalu. Yaitu dilaksanakan oleh Nabiullah alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah waktu itu memerintahkan beliau, Nabi Ibrahim, bukan untuk berkorban seperti kita, tapi mengorbankan anak yang dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nah, kalau kita lihat sejarahnya Bapak Ibu, ada beberapa cerita yang perlu kita ambil hikmahnya. Nabi Ibrahim diperintahkan itu melalui mimpi. Dalam Al-Quran disebutkan, ya bunaya ini arafilun manam arba'uka fandur madza taro. Sebetulnya Nabi Ibrahim ini sudah tahu, ini adalah perintah yang tidak mungkin tidak dilaksanakan, artinya wajib. Seandainya dia langsung melaksanakan perintah itu tanpa bertanya kepada anaknya, itu juga boleh. Tapi Nabi Ibrahim adalah seorang tua yang bijaksana. Setelah dia mengatakan, wahai anakku, saya bermimpi, dalam mimpiku saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fandur madza taro. Apa pendapatnya? Bapak Ibu jamaah sekalian, ini menunjukkan sikap yang bijaksana, seorang ayah yang baik. Jadi dalam memberikan perintah, mengajak sesuatu, tidak semata-mata langsung berikan perintah, tapi diajak dialog. Inilah perlunya Bapak Ibu, dialog, komunikasi antara orang tua dengan anak. Jika seorang tua ingin orang tua, saya kira di antara kita semua ingin misalnya anak kita adalah sekolah di tempat sekolah yang boarding school atau sekolah yang langsung pondok. Tapi lebih baik anak itu kita ajak dialog dulu. Demikian juga seorang suami pada istrinya, tidak semata memerintah, tapi dalam hal tertentu lebih banyak kita berdialog. Beri dahulu nama lainnya bermusyawarah Bapak Ibu. Kalau bahasa kita adalah sihir. Demikian juga seorang pengurus kepada ruyahnya, kepada warganya, juga tidak semata langsung perintah, tapi lebih baik ditanya dulu atau diajak berdialog dulu, diajak bermusyawarah. Ini hikmah yang bisa kita ambil pertama dari itu. Yang kedua, apa jawabannya dari seorang anak yang baik? Ya abatif al-madza tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang telah engkau perintahkan. Insya Allah saya akan sabar. Jadi seorang anak yang baik adalah seorang yang taat kepada kedua orang tua. Apapun berisiko pasti tidak berkorban. Jangankan untuk dikorbankan, untuk dia berkorban kan dia nggak mau. Tapi itulah orang yang tidak baik tadi. Kisah Nabi Ibrahim itu contoh yang kita teladani. Orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu ngajak dialog, yang selalu berajak berpikir, berkomunikasi. Anak yang baik adalah anak yang taat kepada perintah orang tua. Dan demikian juga seorang istri yang baik adalah istri yang taat kepada suaminya. Seorang warga ru'yah yang baik adalah seorang warga atau ru'yah yang taat kepada ulil amri minkum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam berkorban ini Allah tidak membutuhkan hewan, Allah tidak membutuhkan daging, Allah tidak membutuhkan darahnya, tapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah ketakwaan kita, kerelaan kita, kesediaan kita untuk berkorban ini Bapak Ibu. Kita tidak lagi diminta mengorbankan anak kita, tidak Bapak Ibu, tapi hanya sebagian harta kita. Saya kira Bapak Ibu jamaah sekalian, harga seekor sapi itu sekitar katakanlah 17 juta, 20 juta. Dibandingkan harta Bapak Ibu yang memiliki mobil Pajero yang kaya di depan ini, ada sawit berapa kapling, masih kecil Bapak Ibu. Maka diusahakan kalau bisa, kita mampu, uangnya cukup, atau tabungannya cukup, korban satu orang 1 ekor sapi, atau satu keluarga 1 ekor sapi. Nggak cukup, gabungan 7 orang 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Memang boleh Bapak Ibu kita korban patungan. Ya, satu kelompok ini umpama satu kelompok dikumpulkannya hanya dapat 1% itu juga boleh. Itu adalah masa lalu kita sebelum kita makmur. Insya Allah sekarang kita sudah makmur Bapak Ibu. Tidak zaman lagi kalau kita orang kaya kita korbannya patungan rame-rame. Nggak pasti ke zamannya. Sekarang zaman now Bapak Ibu kata anak-anak. Zaman now nggak korban lagi, korban patungan. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi di sini. Saya dapat laporan di sini korbannya berapa Pak Ibu? 5. Dulu 1. Kami betul-betul bilang kalau tahun depan tidak 5, lebih dari 5. Amin. Udah kalau Pak rezeki banyak kan barokah. Amin. Allah nggak butuh gaji, nggak butuh, tapi ketakwaan kita kesediaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang paling penting, yang paling pokok adalah intinya itu kita bersedekah. Jadi kalau kita sedekah, kita kasihkan. Namun Allah memberikan kemurahan Bapak Ibu.
kurban ini tidak hanya untuk sodako, tapi boleh sebagian kita makan. Dulu waktu saya di kampung itu katanya kalau berkorban nggak boleh makan. Iya betul ya Pak ya. Tapi ternyata tidak seperti itu di Qurannya itu fakulu minha, makanlah minha sebagiannya, jangan semuanya pula Pak, gitu kan? Minha dari sebagian. Fa'atimul qani awal muqtar, selain itu berikan, sodakokan pada orang yang minta atau orang yang tidak minta. Bapak Ibu, kalau kita masih punya daging, ada orang minta datang, meskipun tidak kena kita kena kasih Pak. Orang minta-minta itu haknya untuk kita diberi, minta di jalan, minta kurban. Kalau kita masih punya Pak, kasih Pak. Tidak usah kita simpan-simpan banyak-banyak, ya. Insya Allah nanti kita masih dapat rezeki yang lain. Tapi kalau sudah dibagi banyak, yang fakir miskin tetangga masih tersisa, boleh kita simpan. Berapa paling banyak adalah 1/3. Iddakhirus sulusa, simpanlah 1/3, karena Nabi sendiri juga menyaksikan saat itu nggak mungkin juga hewan kurban itu makan seluruhnya, nggak mungkin Pak. Tapi zaman dulu tuh dijemur, itulah yang namanya dengan hari tasyrik, hari-hari menjemur daging. Sekarang boleh dijemur juga sisanya, boleh dijemur di dalam kulkas. Sudah modern, disimpan, boleh nanti bikin rendang, boleh dibikin bakso. Kami 1 tahun boleh nggak? Boleh. Lebih baik lagi Bapak sudah simpan, mungkin pas bulan apa kita masak, kita undang kawan-kawan kita, pas pengajian kita makan-makan. Kita undang, kita makan, bikin bakso, ayo cabai rawit, ayo anak muda kita makan sama-sama. Islam kalau dimakan sering nggak cukup Pak, bukan nggak cukup, nggak habis Pak. Ya, dan tidak boleh dijual Bapak Ibu. Jadi kurban ini intinya adalah sodako, tapi boleh kita makan. Dijual, walaupun sudah dijadikan bakso, jadikan kuah bakso, kalau itu kurban kita nggak boleh. Tapi kalau dari kurban lain, boleh. Umama ini saya pedagang bakso ini, Umama, saya korban saya nggak boleh. Tapi kalau Pak Imran kasih saya, boleh, saya bikin bakso, saya jual. Tapi tolong karena saya bukan jualan bakso Bapak Ibu. Kalau tidak saya jual. Dimakan dan disodakokan, alhamdulillah, jazakumullah. Bapak Ibu, ibadah hari raya Idul Adha, kurban itu hanya bagian dari salah satu ibadah kita. Tadi di awal sudah saya sampaikan, hidup kita untuk ibadah. Jadi ibadah itu terus-menerus, gak ada berhentinya. Faida farota fansom. Kalau kamu sudah selesai suatu perkara, mulai sesuatu ibadah, maka kamu siap untuk ibadah selanjutnya. 2 bulan yang lalu kita puasa Ramadan. Kemudian kita Idul Fitri, kita silaturahim. Sekarang kita Idul Adha. Bulan depannya masih ada lagi Bapak Ibu. Karena ada ibadah yang sifatnya harian, ada ibadah yang hanya seminggu sekali, ada ibadah yang tahunan, bahkan ada ibadah Bapak Ibu yang kewajibannya ya seumur hidup hanya sekali, yaitu ibadah haji. Bapak Ibu, ibadah haji itu pahalanya luar biasa. Pahalanya nggak bisa kita hitung Bapak Ibu. Melihat Ka'bah itu sudah rahmat, sudah pahala. Belum nggak doa pun, lihat saja Ka'bah sudah dapat rahmat Bapak Ibu. Apalagi kita melihat Ka'bah, kita tawaf, kita sholat, kita zikir, kita sa'i. Kemudian apalagi haji, ada kita melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumroh, Aqabah, Musto dan Ula, kita wafi'iradah, kita pengambil, nggak bisa dihitung. Lipatannya itu pakai komputer nggak bisa hitung Bapak Ibu. Maka laisal jaza illal jannah. Tidak ada pahala atau balasan bagi orang haji itu kecuali surga. Kalau surga itu sudah semua dirangkum semua. Nah itu pahalanya yang luar biasa. Namun sebaliknya Bapak Ibu, ketika ada pahala yang luar biasa nggak kita tunaikan, maka dosanya juga besar. Alhamdulillah min dan ya. Bapak Ibu karena zaman sekarang ini ibadah haji tidak mudah seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu begitu daftar, sebelum ada krismon itu daftar, tahun itu bisa berangkat. Mungkin ekonomi belum begitu maju dan kuotanya masih sedikit. Kalau sekarang nggak bisa Bapak Ibu. Ya, semalam sudah saya sampaikan beberapa yang lalu daftar haji jamaah lapor berapa tahun lagi? 32 tahun yang lagi Bapak Ibu. Terus berapa waktu lagi? Nggak lama, masih dalam sekitar 1 bulan daftar aja yang lapor. Berapa tahun? 33 tahun. Jadi kalau bapak-bapak nanti mendaftar tuh makin lama antriannya. Maka dari itu bagi yang sudah bisa haji disyukuri, itu merupakan anugerah Allah. Yang sudah daftar itu juga berarti kewajibannya sudah gugur Bapak Ibu. Umpama Bapak itu sudah daftar, sudah dapat porsi, kemudian meninggal, maka tidak kena hadis haji. Ya, ulama kita berikhtiar seperti itu. Maka bagi bapak-bapak yang mampu dan belum daftar, segeralah mendaftar.
Saya kemudian bilang, kalau sebagian besar bapak-bapak sudah daftar, itu mungkin yang masih kecil-kecil mungkin belum daftar. Kecil daftar kan nggak apa-apa. Kalau kita ada uang, ya, mudah-mudahan Allah beri rezeki yang banyak dan barokah. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita sodako, ada sodako yang juga tidak kalah penting Bapak Ibu. Apa? Diterangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La ayyu'ad tibar rojul waladahu khairun lahu min ayata sodako bisok. Niscaya seorang laki-laki atau juga perempuan mendidik adab anaknya itu lebih baik daripada sodako satu sok. Satu sok itu zaman Nabi Bapak Ibu, ketika zaman belum kemakmuran. Kalau sekarang ini bapak-bapak, kalau kita kiaskan Bapak Ibu mendidik anak itu lebih baik daripada sodako mungkin 10 juta, 100 juta. Maka Bapak Ibu jangan lupa, jangan abaikan mendidik anak kita. Kita ingin kita sudah baik, kita sudah dapat iman, dapat hidayah, bisa berakhlakul karimah, bisa ibadah. Kita ingin anak-anak kita seperti itu. Maka kita perlu kerjasama. Kita ini nggak mampu loh Bapak Ibu mendidik anak kita sendiri. Jujur saya juga nggak mampu. Maka kita perlu kerjasama. Kita syukur ulul amri kita. Yang paling penting, yang paling berperan itulah orang tua. Bapak Ibu, sebelum anak-anak kita dibawa ke PAUD, dibawa ke pengajian Nabi, yang mendidik anak kita siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika anak kita dalam kandungan itu sudah pendidikan. Anak-anak lahir sudah mulai pendidikan. Anak umur tahun sudah bisa dididik. Saya memperhatikan anak saya. Kalau cucu lebih saya perhatikan lagi. Cucu saya, Bapak Ibu, belum 2 tahun, alhamdulillah, diajari doa mau tidur sudah bisa. Mubaliknya 2 tahun belum rata-rata. Masih main di rumah, tapi itu juga bisa disiasati. Walaupun kumpulnya hanya mungkin 15 menit, itu yang penting anak-anak kenal dengan kawannya, tahu pengajian. Itu sudah mulai mendidik mengarah seperti ke sana, ya. Jadi mendidik anak hal yang penting, anak yang baik nanti akan menjadi tambang emas bagi kita. Sebaliknya anak yang durhaka menjadi fitnah bagi kita. Naudzubillah min dzalik. Saya alhamdulillah dan berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, putra putri kita, cucu kita menjadi putra putri yang soleh dan soleh. Amin. Sehingga harapannya kita, keluarga kita, teman-teman kita, jamaah kita, semuanya bisa mencapai ibadah sampai husnul khatimah sehingga bersama-sama masuk surga selama derajat. Kalau ada teman-teman kita kurang semangat Bapak Ibu diajak, jangan dimarahi. Kamu lama nggak ngaji, kenapa kamu? Malas kamu ya. Mas kok lama nggak ngaji ya? Ada apa Mas? Bisa saya bantu? Mungkin saya jemput. Syukur-syukur Bapak Ibu datang sambil bawa makanan. Wah sibuk banget ya. Mau balik khususnya yang full timer. Jangan hanya menunggu jadwal mengajarnya. Menunggu jadwal mengajar itu wajib. Tapi beramar ma'ruf itu juga wajib. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak hanya pada orang yang belum tahu. Yang sudah tahu tapi keimanannya masih kendor. Yang namanya iman itu ya itu yang khusus. Bapak-bapak mungkin bisa koreksi. Sejak kita beriman, kita ibadah, apakah kita selalu semangat terus Pak? Apakah kita bisa doa malam sepertiga malam terus Pak? Apakah Bapak bisa baca Quran terus tiap hari 1 juz? Ya nggak bisa 1 juz lah Bapak Ibu kalau nggak mampu. Kalau bisa 1 juz, 1 juz, 1 day. Anak-anak sekarang malah gitu. 1 juz, satu hari 1 juz. Kadang-kadang mungkin timbul malas. Wayang pus. Kadang-kadang mau ngaji pun malas. Waktu kayaknya hujan. Padahal belum hujan. Hujan nggak ya? Hujan nggak ya? Mungkin hujan di rumah izin. Tapi kalau lagi semangat, jangankan hujan Bapak Ibu. Ada petir pun berangkat. Maka mungkin saja ada teman kita yang sedang keimanan menurun. Diajak, Mas, ayo Mas, kita sama-sama cari kerja. Mas, sama-sama kita ingin ibadah. Gunanya apa? Jangan dimarahi. Kamu tuh kerja terus, nggak ada gunanya kerja itu. Nanti kamu sengsara. Positifnya dilihat Pak. Jadi memang amar ma'ruf, perintah kebaikan dulu. Jadi didulukan dulu. Jadi Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika orang. Minta surga dulu nanti berlindung dari neraka. Maka yang baik itu yang positif dulu. Positifnya kita sampaikan, makanya basyiron wa nadhiron. Ya maka Bapak Ibu juga kalau kita ingin ajak orang lain, ajak yang baik-baik dulu. Kasih kabar gembira.
Umpama kita memberikan kritik pun, kritik itu belakangan. Misalnya, kita misalkan mau mengingatkan yang tukang masak, wah masakannya bagus banyak, jazakillah khairan, wah kami makan lah, ya, atau tapi ada katanya dikit, kurang asin dikit, tapi belakangan ngasih tahunya itu jangan awal masak sobo asin gak karuan, ini garamnya berapa kilo, ya marah ibu-ibu, ya. Anak-anak juga gitu, lapor, baru ngaji, pak, disyukuri. Ada anak-anak ngaji datang terlambat, jangan dimarahi dulu. Ayo, sejak pasar sudah ngaji. Tapi pas mau pulang besok jangan terlambat lagi ya. Begitu jangan semua, ngaji terlambat kamu bulus malah. Enggak bagus pak. Puji dulu. Anak-anak kita juga itu, ibu-ibu juga senang dipuji pak ya, sama suaminya ya. Tapi yang penting jangan dipuji suami lain. Nggak boleh. Kalau apa juga gitu, juga senang itu, ibu juga senang. Pak, waduh kerja, banyak pak rezekinya, alhamdulillah, jazak mahero rezekinya. Pak, kalau bisa bulan depan ditambah dikit aja pak. Ini bapaknya nggak marah, tapi kalau rezeki kurang, tambah dong. Tapi syukuri dulu, dipuji dulu, baru kalau kurang, nanti tambahkan, itu belakangan. Sudah dirayu-rayu di begini, pak kalau bulan depan tambah lagi, dikit aja pak, nggak apa-apa. Oh, bapaknya namanya bukan dikit loh pak, ibu-ibu. Coba dipraktekkan ibu-ibu, ini kalau banyak sekepong nanti. Jadi intinya Bapak Ibu itu seperti kita keimanan kadang naik turun, mungkin diri kita, teman kita, saudara kita, istri kita pun juga begitu, ya suami kita kadang-kadang juga begitu, maka banyak juga begitu, kita saling berbagi, saling tolong-menolong, sehingga kehidupan surga itu bukan hanya di surga Bapak Ibu, tapi di dunia itu sebagian sudah kita rasakan, itulah yang dinamakan ayatan kita, kehidupan yang baik, ya ucapan yang baik, berarti yang baik.